saya Renaliza Panjaitan dengan NIM 250201011242. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, yaitu mengenai perspektif atau pendapat terhadap maraknya pinjaman online di saat ini, dengan meninjau dari sudut pandang pemerintah, konsumen, dan mahasiswa sebagai agen perubahan. Di sini saya akan memulai dari latar belakang terlebih dahulu. Pinjaman online atau pinjol tumbuh sangat pesat di Indonesia sebagai bentuk inovasi layanan keuangan digital. Namun, kemudahan akses ini juga membuat banyak masyarakat, termasuk mahasiswa, terjebak dalam lilitan utang akibat bunga tinggi, penagihan tidak etis, dan minimnya literasi keuangan. Ada 3 kunci, yaitu pemerintah, konsumen, dan mahasiswa harus bersinergi agar jerat pinjol tidak terus-menerus. Dan selanjutnya saya akan memberikan beberapa peran atau tindakan yang perlu atau yang bisa dilakukan oleh pemerintah, konsumen, dan mahasiswa. Yang pertama, saya akan membahas mengenai peran pemerintah. Di sini saya membuat ada 4 peran pemerintah, yang dimana yang pertama yaitu regulasi dan penindakan tegas. Memperkuat pengawasan OJK dan Satgas Pasti terhadap pinjol ilegal, termasuk pemblokiran aplikasi yang tidak berizin. Yang kedua, membatasi bunga dan denda. Menetapkan batas maksimum suku bunga, denda, dan biaya administrasi agar tidak mencekik masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, mengawasi etika penagihan. Memastikan proses penagihan bebas dari intimidasi, ancaman, atau pelecehan terhadap konsumen. Yang keempat, edukasi literasi keuangan, yang dimana mengencarkan kampanye literasi keuangan digital, terutama bagi pelajar dan mahasiswa sebagai kelompok rentan. Selanjutnya, yang kedua yaitu peran konsumen, atau apa sih hal-hal yang bisa dilakukan oleh konsumen itu sendiri di era maraknya pinjaman online. Yang pertama, cek legalitas sebelum meminjam. Memastikan platform pinjol terdaftar dan berizin resmi di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Yang kedua, pinjaman sesuai kebutuhan. Menghindari pinjaman untuk kebutuhan konsumtif atau berfoya-foya dan memastikan kemampuan membayar sejak awal. Yang ketiga, hindari gali lubang tutup lubang. Tidak mengambil pinjaman baru untuk menutupi pinjaman lama karena akan memperbesar jerat utang. Yang keempat, kelola keuangan pribadi. Menyusun anggaran dan dana darurat, serta melapor jika mengalami penagihan yang tidak etis. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa peran mahasiswa sebagai agen perubahan, hal-hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu menjadi teladan finansial, mengelola keuangan pribadi secara bijak agar tidak mudah terjebak pinjol untuk kebutuhan konsumtif. Yang kedua, edukasi ke teman sebaya, menyebarkan literasi keuangan lewat seminar, sosialisasi, atau konten edukasi di media sosial. Yang ketiga, riset dan kajian dampak, melakukan riset ilmiah tentang dampak sosial ekonomi pinjol sebagai kontribusi akademik. Keempat, advokasi dan pendampingan, aktif di organisasi kemahasiswaan untuk advokasi kebijakan serta mendampingi korban jerat pinjol. Itulah beberapa hal-hal atau tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, konsumen, dan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menganalisis atau memahami maraknya pinjaman online yang terjadi di saat ini. Dan saya akan memberikan kesimpulan. Penyelesaian masalah pinjaman online membutuhkan sinergi 3 pihak. Pemerintah melalui regulasi dan pengawasan, konsumen melalui kesadaran dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, serta mahasiswa sebagai agen perubahan lewat edukasi, riset, dan advokasi. Kolaborasi ini diharapkan mampu menekan angka masyarakat yang terjebak jerat pinjol, khususnya di kalangan mahasiswa. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.